Agresi militer Zionis Yahudi terus berlanjut. Bahkan pada saat kaum muslim Gaza tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri kemarin, militer Zionis masih melancarkan serangan mematikan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan setidaknya ada 84 orang termasuk 17 anak-anak telah tewas serta lebih dari 480 lainnya terluka dalam serangan saat Lebaran lalu. Militer Yahudi juga meluaskan wilayah serangan mereka hingga ke sejumlah daerah di Lebanon dan pinggiran Damaskus, Suriah. Mereka menyasar sejumlah kawasan milisi yang melakukan perlawanan terhadap entitas Yahudi. Namun serangan itu mengenai kedutaan Iran dan menewaskan 16 orang. Lalu tidak berapa lama, Iran melancarkan serangan balasan dengan menembakkan 300 rudal dan drone ke wilayah Zionis Yahudi. Namun pemerintah entitas Yahudi menyatakan mereka bisa menangkal mayoritas serangan Iran tersebut. Kemunafikan Barat dan pemimpin Arab. Para pemimpin Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Kanada ramai-ramai mengecam serangan Iran dan terus menyatakan dukungan terhadap entitas Yahudi. Namun mulut para pemimpin Barat itu bungkam menyaksikan serangan militer Zionis Yahudi ke wilayah Lebanon dan Damaskus. Mereka juga tutup mulut terhadap genosida yang dilakukan entitas Yahudi terhadap warga Gaza. Para pemimpin Barat itu juga mendiamkan pemblokiran bantuan pangan dan obat-obatan untuk warga Gaza. Mereka pun diam terhadap penghancuran semua rumah sakit serta pembunuhan terhadap tenaga medis dan dokter di kawasan tersebut. Agresi Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza sejauh ini telah menewaskan 33 ribuan warga, sebagian besar mereka anak-anak dan perempuan, dan melukai lebih dari 75 ribuan warga. Saat ini lebih dari 2,3 juta warga di Gaza pun tak punya rumah. Berbagai fasilitas umum telah hancur lebur, suplai makanan dan kebutuhan pokok mereka pun tak pernah cukup. Serangan balasan Iran terhadap entitas Yahudi juga hanya gertak sambal yang telah dibicarakan dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian pada Minggu 14 April 2024 mengatakan Teheran telah memberitahu negara-negara regional tentang serangan terhadap Israel 72 jam sebelumnya, bahwa serangan itu bersifat terbatas. Iran juga menyebutkan balasan mereka hanya untuk menghukum rezim Israel serta tidak menargetkan Amerika dan pangkalan mereka di wilayah tersebut. Dengan demikian, pihak Zionis dan Amerika Serikat telah bersiap mengantisipasi serangan tersebut hingga tidak menimbulkan kerusakan berarti di pihak Zionis. Sikap lebih buruk lagi diperlihatkan oleh para pemimpin Arab. Alih-alih ikut membela perlakuan militer Yahudi terhadap warga Gaza, Raja Jordania malah membantu etnis Yahudi untuk menangkal serangan drone dan rudal Iran. Sikap serupa juga dilakukan oleh sejumlah pemimpin Arab seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Mereka memberikan informasi intelijen ihwal serangan Iran tersebut. Artinya, mereka membantu negeri Zionis dan Amerika Serikat dalam menghadang tindakan balasan rezim Teheran terhadap negeri Yahudi. Begitulah sikap para pemimpin Arab dan dunia Islam. Mereka mengelabui rakyatnya seolah memberikan pembelaan terhadap Gaza. Tapi kenyataannya, mereka bersekutu dengan Zionis Yahudi dan negara-negara pendukungnya seperti Amerika Serikat. Jihad melawan Zionis. Di tengah penderitaan rakyat Gaza akibat genosida Zionis, justru terus dikampanyekan seruan perdamaian atau gencatan senjata seraya menyalahkan perlawanan yang dilakukan oleh warga Palestina, khususnya Hamas. Dengan dalih kemanusiaan dan rasa kasihan terhadap kondisi rakyat Gaza, muncul seruan perdamaian dan solusi dua negara. Pandangan ini jelas bertentangan dengan hukum syariah dan realita kekejaman kaum Zionis. Secara hukum syariah, telah ada perintah bagi kaum muslim untuk melakukan jihad difa'i, yakni berjihad membela negara mereka yang diserang musuh. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Yang artinya, siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Allah SWT juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191, Allah SWT juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslim. وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Yang artinya, pergilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Karena itu, seruan perdamaian bertentangan dengan hukum syariah juga menyebabkan agresi militer kaum Zionis kian merajalela. Namun demikian, menyerahkan perlawanan terhadap Zionis Yahudi hanya kepada warga Gaza juga suatu kemungkaran.
Faktanya, mereka membutuhkan banyak bantuan untuk menghadapi serangan militer bertubi-tubi yang dilakukan oleh entitas Yahudi yang dibantu oleh negara-negara Barat. Syariah Islam juga telah menetapkan bahwa kewajiban jihad difa'i ini meluas kepada kaum muslim di sekitar Palestina. Hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Syahid bin Ali Wahab Al-Khatani dalam kitab Al-Jihad Fisabilillah. Jika musuh telah memasuki salah satu negeri kaum muslim, maka fardu ain atas penduduk negeri tersebut untuk memerangi musuh dan mengusir mereka. Juga wajib atas kaum muslim untuk menolong negeri itu jika penduduknya tidak mampu mengusir musuh. Hal itu dimulai dari yang terdekat kemudian yang terdekat. Sesungguhnya kekalahan kaum Zionis telah tampak di depan mata. Tentara Zionis yang kalap karena tak mampu mengalahkan perlawanan milisi Hamas melampiaskan serangan mereka dengan menembaki warga sipil, perempuan, lansia hingga anak-anak. Namun yang terjadi kemudian, ribuan tentara mereka menderita gangguan stres pasca trauma dengan pejuang Hamas. Sejak serangan ke jalur Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023, sekitar 30 ribuan tentara Yahudi telah menghubungi saluran layanan kesehatan mental. Ada sekitar 200 tentara diberhentikan dari Angkatan Darat karena masalah psikologis akibat perang. Kalaupun saat ini mereka masih bertahan, itu karena support dari negara-negara Barat yang terus mempertahankan eksistensi negara Yahudi di kawasan Timur Tengah. Mereka terus menggelontorkan bantuan keuangan dan militer. Mereka pun meminta para penguasa boneka di kawasan Timur Tengah untuk mendukung eksistensi kaum Zionis dan tidak memberikan dukungan terhadap perlawanan warga Gaza. Karena itu mustahil dapat mengenyahkan etnis Yahudi dari tanah Palestina tanpa kekuatan besar. Menyerahkan sepenuhnya perlawanan terhadap entitas Yahudi pada rakyat Gaza juga merupakan tindakan pengecut dan tidak bertanggung jawab. Pada titik inilah umat harus menyadari bahwa mereka membutuhkan eksistensi negara untuk melindungi Palestina dan menyingkirkan entitas Yahudi dari tiap jengkal tanah Palestina. Ada 3 alasan mengapa umat membutuhkan untuk mengusir Zionis Yahudi. Pertama, ketidakmampuan lembaga-lembaga internasional untuk melindungi Palestina. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa badan dunia ini tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan perang rezim Zionis di Gaza dan menyerukan kepada mereka yang berkuasa untuk melakukan hal itu. Apalagi sejarah memperlihatkan PBB juga telah mengakui eksistensi negara Zionis. Padahal jelas, Zionis Yahudi tersebut adalah penjajah kejam yang bukan saja menduduki wilayah Palestina, mereka juga mengusir dan membantai penduduk aslinya. PBB telah dikendalikan oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Kedua, para pemimpin negara-negara Arab dan dunia Islam bukan saja berdiam diri. Sebagian dari mereka malah menyokong negara Zionis dan bekerja sama dengan induk semangnya, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Serangan main-main Iran ke negeri Zionis adalah bagian dari politik kotor para pemimpin dunia Islam terhadap nasib Gaza. Apalagi sikap penguasa Jordania yang terang-terangan menyokong entitas Yahudi. Ketiga, hanya yang akan sanggup memobilisasi kekuatan umat untuk mengusir entitas Yahudi. Menghapus belenggu nasionalisme yang telah merantai umat dan memberikan pertolongan terhadap saudara mereka yang teraniaya seperti di Gaza, Palestina. Akan mengembalikan sense of ukhuwah Islamiyah ke tengah umat hingga mereka akan merasakan lagi layaknya satu tubuh. Ingatlah sabda Rasulullah, perumpamaan kaum mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merintih kesakitan, maka sekujur tubuh akan merasakan panas dan demam. Hadis riwayat Muslim. Akan membuat perhitungan dengan entitas Yahudi dan negara-negara Barat sponsornya. Bukan saja mengusir kaum Zionis Yahudi, akan menghilangkan semua fasilitas negara-negara penjajah di wilayah kaum muslim seperti pangkalan militer asing. Juga akan menutup pelabuhan dan jalur pelayaran serta penerbangan agar tidak lagi dilalui kapal dan pesawat asing yang akan mengirim bantuan kepada entitas Yahudi. Alhasil, umat ini masih memikul tanggung jawab atas nasib saudara mereka yang teraniaya oleh kaum penjajah seperti di Gaza, Palestina. Hal itu tidak akan dapat dilakukan secara sempurna tanpa eksistensi khilafah. Terbukti, hingga hari ini, tak ada satupun di antara negeri-negeri Islam yang mau mengusir entitas Yahudi, padahal mayoritas penduduknya Muslim dan dipimpin oleh Muslim. Jelas, umat membutuhkan jihad untuk mengusir Zionis Yahudi dari tanah Palestina.